Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Nah, kalau Bapak tanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Bisa? Bisa. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, kurang semangat. Kita ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sarapan nggak pagi ini? Ada yang sudah, ada yang belum sepertinya. Yang belum sarapan siapa? Nih, banyak yang belum sarapan ya. Kenapa yang belum sarapan? Oh, lapar ya, Din. Di rumah nggak sarapan? Nanti besok biasakan sarapan ya di rumah. Karena apa? Karena kita butuh sarapan untuk energi kita belajar. Karena kalau tidak sarapan, belajarnya juga gemes, lesu. Ya, baik. Di sini ketua kelas siapa? Eki. Sekretaris? Deswita. Oke. Nah, sebelum itu Bapak mau absen kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Sebelum itu Bapak panggil kalian satu-satu ya. Aldo Nathanael. Hadir. Amira. Aura Jessica. Deswita. Eki Ardiansyah. Elvira Kirana. Felix Christian. Vika Amanda. Fernanda Ramadhani. Ingrid Dian Putri. M. Gali. Muhammad Aldi. Nadia Salsabila. Prayoga Yusuf. Hadir. Raja Zako Altaroman. Rafaelino Surtiawan. Robinson. Salimbi. Siva. Sylvia Dewi. Cindy. Ira. Zatian. Ziva. Zofia. Oke, baik. Berarti hadir semua ya? Ya. Sehat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berdoa mulai.
Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga nanti ke depannya sampai akhir kita bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Nah, sebelum itu dalam layanan ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal, yang mana bimbingan klasikal itu adalah bimbingan menyeluruh di kelas. Untuk itu nanti ada metode ceramah atau tanya jawab ekspositori. Nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar lewat PowerPoint. Nah, nanti setelah PowerPoint ada tayangan video motivasi, di mana nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Nanti bagi kelompok ya kalian ya. Nanti dari satu kelompok itu ada 5 orang. 5 orang berarti 5 kelompok. Nah, sekarang boleh ditentukan siapa kelompoknya. Atau gini aja ya, biar lebih cepat. Bapak bagi kelompok per baris ya. Oke, nanti kalian tentukan 5 orang ya. Jangan 5 orang. Sudah? Oke. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini materi tentang motivasi belajar, Bapak pengen melihat sejauh mana konsentrasi kalian pada pagi hari ini. Oke? Oke. Di sini kita akan melakukan ice breaking atau game ringan. Nanti kalau Bapak bilang hai, kalian jawab halo. Kalau Bapak bilang halo, kalian jawab hai. Semua ya? Halo. Oke, nah hari ini materi kita tentang pentingnya motivasi belajar. Di antara anak-anak Bapak di sini ada yang tahu nggak apa itu motivasi? Nah, jadi motivasi itu adalah sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi itu adalah seperti semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk sekolah. Jadi di situ ada dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Kemudian motivasi belajar juga sangat penting dalam pengembangan diri. Sebab pengembangan diri adalah belajar adalah pengembangan diri. Jadi di sini jika kalian ingin sukses seperti pencapaian kalian saat ini, kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena hanya dengan belajarlah kalian akan berkembang dengan lebih baik. Jadi motivasi belajar juga sangat penting untuk tujuan kita untuk sukses. Betul begitu? Nah, semuanya ingin sukses kan? Kemudian, ada pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Di sini definisi motivasi belajar dalam buku psikologi pendidikan Dr. Muhammad Dalgauno mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana bisa berasal dari diri sendiri dan juga dari luar. Kemudian ada dari Dalgauno tahun 2005 dalam bukunya Ali Purwanto serta mengatakan bahwa motivasi adalah satu pernyataan yang kompleks di dalam satu organisme yang mengatakan kita laku terhadap suatu tujuan atau goal. Sedangkan menurut Swanato, di sini merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang harus secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, ini ada beberapa menurut ahli. Bisa dilihat di sini motivasi belajar menurut para ahli. Kemudian, ada pun bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah, yaitu berupa angka, hadiah, ujian, gerakan tubuh, memberi tugas, ulangan, evaluasi dan pengumuman. Yang pertama, ini ada memberi angka.
Memberi angka di sini yaitu nilai. Maksudnya di sini ada satu simbol dari aktivitas siswa dalam memberi angka atau nilai. Semua siswa mendapatkan hasil aktivitas yang bervariasi. Memberi angka pada siswa di sini diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi agar hasilnya lebih meningkatkan lagi. Ada yang ngerti nggak maksudnya memberi angka nilai di sini apa? Contohnya, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelaskan? Nah, boleh Bapak jelaskan. Pemberian angka di sini yaitu seperti kalian mengikuti ulangan ujian. Nah, di situ kan guru menilai kalian apakah nilainya bagus atau menurun. Nah, di sini nilai atau angka itu sangat berpengaruh untuk motivasi kalian. Jika kalian diberi angka yang tinggi atau besar, otomatis kalian semangat nggak? Nah, senang nggak? Nah, itulah maksudnya. Apabila nilai kalian menurun, kalian gimana perasaannya? Pastinya motivasi untuk dorongan belajarnya lebih menurun ya. Kemudian kedua ada hadiah. Nah, hadiah di sini yaitu pemberian berupa kenang-kenangan kepada siswa yang berprestasi. Hadiah ini akan dapat menambah atau meningkatkan semangat motivasi belajar siswa karena akan dianggap suatu penghargaan yang sangat berharga bagi siswa. Nah, di sini ada nggak yang misalnya nilainya bagus dikasih hadiah atau reward, entah itu dari orang tua atau dari keluarga atau dari guru waktu di SD dulu? Pernah? Nah, boleh Bapak tanya yang pernah dikasih hadiah apa nak? Sama gurunya atau sama orang tua? Dikasih apa? Keju. Oh, keju. Kenapa dikasih keju nak? Kenapa? Oh, karena suka keju. Oke, jadi karena siapa namanya? Hadiah sama keju, jadi hadiahnya dikasih keju. Bagus itu. Hadiah itu nggak berupa barang, nggak berupa uang, bisa jadi makanan atau barang-barang makanan. Ada yang lain? Dikasih apa nak? Dikasih sepatu. Oke, dikasih sepatu. Nah, itu bagus. Jadi di sini jadi hadiah itu sangat penting untuk motivasi. Kemudian yang kedua ada ujian. Nah, ujian di sini memberikan pujian terhadap hasil kerja siswa. Sesuatu yang diharapkan oleh setiap individu adanya pujian berarti adanya suatu perhatian yang diberikan kepada siswa, sehingga semangat bersaing siswa belajar akan lebih tinggi. Kalian suka dipuji nggak? Nah, misalnya apa? Contohnya, wah, banyak bagus, semangat ya. Kemudian, ayo belajarnya ditingkatkan lagi. Biasanya kasih pujian itu siapa? Guru, teman, apa lagi? Orang tua. Kemudian yang keempat adalah gerak tubuh. Gerak tubuh di sini artinya mimik, wajah, dan tangan, dan kepala yang juga suatu perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, gerakan tubuh saat memberikan suatu respon dari siswa, artinya siswa di dalam menyimak suatu materi lebih mudah dan gampang. Ada yang tahu nggak maksudnya gerak tubuh ini apa? Nah, maksudnya gini. Kadang-kala ada guru yang mukanya itu jutek, ya enggak? Ya, ada yang kelihatan, wah ini atau bapak ini kelihatan galak. Tapi jangan salah kan? Biasanya gurunya seperti itu artinya baik, ya enggak? Ya. Jadi kelihatan dari mukanya aja atau dari ekspresi mukanya aja, tapi guru tersebut hatinya baik. Jadi di dalam hati guru itu sangat memberi respon kepada siswanya untuk memotivasi kalian. Pernah nggak ketemu sama guru seperti itu? Nah, jangan ada kata-kata don't judge book by the cover. Artinya jangan melihat itu dari luarnya saja, tapi kita bisa melihat dari dalam hatinya. Kemudian ada memberi tugas. Nah, tugas di sini merupakan suatu pekerjaan yang menuntut untuk segera diselesaikan. Pemberian tugas kepada siswa atau memberikan jawaban atau motivasi kepada siswa untuk memperhatikan segala istilah yang disampaikan. Nah, pemberian tugas di sini yaitu PR. Kalian pernah dikasih PR kan? Nah, coba PR-nya itu dikerjakan sekolah atau di rumah? Di rumah. Nah, ada belajar di sekolah? Ada.
Bagusnya ya, bagusnya itu di rumah, karena itu adalah PR. PR kepanjangannya apa? Kemudian ada memberi ulangan. Nah, ulangan di sini strategi yang paling penting untuk memiliki hasil pengajaran dan juga memberikan motivasi belajar kepada siswa untuk mengulangi pelajaran yang telah disampaikan dan diberikan oleh guru. Nah, setelah ada PR, kalian juga diberikan ulangan. Ulangan di sini yaitu gimana guru bisa menilai, melihat selama kalian belajar itu sudah sampai mana pencapaiannya, apakah bisa mengisinya atau enggak seperti itu. Nah, kemudian ada mengetahui hasil. Di sini rasa ingin tahu siswa kepada sesuatu yang belum diketahui ada satu sifat yang ada pada setiap manusia. Dalam hal ini, siswa berhak mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukannya. Nah, itu tadi PR yang kalian kerjakan, ulangan yang kerjakan. Kalian perlu nggak sih tahu hasilnya? Perlu. Atau pengen nggak kalian lihat, wah nilai aku besar atau kecil ya? Ya nggak sih? Ya, itulah. Jadi rasa ingin tahu siswa itu sangat penting dalam mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian hukuman yang terakhir, dalam proses belajar mengajar, memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan adalah hal yang harus dilakukan untuk menarik dan meningkatkan perhatian siswa. Misalnya memberikan pertanyaan kepada siswa yang bersangkutan. Di sini ada yang melakukan kesalahan nggak? Ada. Biasanya dikasih apa? Dikasih dia. Dikasih hukuman. Oke. Biasanya hukumannya apa? Oke. Nah, di sini motivasi juga berpengaruh dalam hukuman. Misalnya memberi pertanyaan. Nah, misalnya juga ada hukuman dikasih pertanyaan. Misalnya kalian harus menjawab soal atau apa kerjakan. Itu juga bentuk dalam hukuman. Jadi hukuman itu nggak selalu hukuman fisik kan? Ada hukuman yang juga. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, di sini ada dua faktor, yaitu faktor individual, yaitu faktor sosial. Ada yang tahu faktor individual itu apa? Kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, apalagi faktor pribadi, faktor sosial. Oke, jadi untuk faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada dua, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Lebih mudahnya dipahami, yaitu faktor individual itu faktor yang ada di dalam diri kalian sendiri, ya. Dan faktor sosial itu faktor yang ada di lingkungan luar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Jadi bisa dipahami, individual itu di dalam diri kalian sendiri, kalau faktor sosial itu di lingkungan luar. Mengerti? Paham ya? Nah, di sini juga ada pendapat lain yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor-faktor internal. Faktor internal yaitu faktor zamannya, yaitu kesehatan, daya tubuh, faktor psikologis, apa lagi? Intelijensi, minat, motivasi, perhatian, bakat, kematangan, dan kesiapan. Itu juga ada faktor pola administrasi dan lain-lain. Nah, faktor internal di sini yaitu kesehatan. Jika kalian kondisi badannya tidak fit, maka gimana? Mas, motivasinya meningkat atau menurun? Otomatis menurun ya. Nah, itulah maksudnya faktor internal. Dan faktor eksternal bisa dibaca di sini apa? Keluarga, sekolah, apa lagi? Nah, keadaan gedung juga, metode belajar yang kita belajar di sekolah, itu faktor masyarakat. Nah, itu faktor keluarga. Di sini bagaimana cara orang tua kalian mendidik atau cara pengasuhan kalian. Kemudian ada suasana rumah, lingkungan rumahnya, apakah berada di lingkungan pasar yang berisik atau lingkungan yang sepi seperti lapangan seperti itu. Kemudian juga keadaan gedung sekolah kita, apakah layak untuk ditempati belajar, apakah tidak layak seperti itu. Kemudian ada faktor masyarakat. Ini ada kegiatan siswa dalam masyarakat, seperti kalian gotong royong seperti itu dan bergaul dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, di
Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yaitu yang pertama cita-cita. Siapa di sini yang tidak punya cita-cita? Berarti semuanya punya cita-cita ya? Nah, oke. Nah, cita-cita di sini merupakan suatu tekanan dalam jiwa seorang individu. Cita-cita juga merupakan angan-angan yang ada di imajinasi seorang individu, di mana cita-cita tersebut dapat dicapai akan memberikan suatu kepentingan tersendiri pada individu tersebut. Kemudian yang kedua, ada kemampuan siswa. Kemampuan dan kecakapan setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membaca, memahami, sehingga dorongan pada individu masing-masing akan makin tinggi. Nah, untuk kemampuan membaca sendiri, di sini ada yang masih belum bisa membaca? Coba. Udah lancar semua kan bacanya? Nah, lanjut ya. Kemudian ada kondisi siswa dan lingkungan. Nah, di sini kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmani. Apabila kondisi stabil dan sehat, maka motivasi siswa akan menambah dan prestasinya akan meningkat. Nah, seperti apa Bapak bilang tadi kan, kalau kalian sakit, otomatis lemas. Motivasinya meningkat atau menurun? Menurun. Oke. Nah itulah. Jadi bagaimana kalian menjaga kondisi badan kalian agar stabil, maka prestasi kalian juga akan meningkat. Unsur dinamis. Nah, unsur dinamis di sini yaitu seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, di mana seorang individu akan memperoleh pengalaman. Nah, di sini kalian diharapkan bisa seperti ini, apa ya, bergaul dengan teman sebaya. Maka dengan kalian berteman dengan teman sebaya, kalian akan mendapatkan pengalaman. Karena seperti itu, ya. Kemudian ada upaya guru dalam pengajaran siswa. Nah, guru di sini adalah seorang sosok yang dikagumi dan insan yang mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Seorang guru dituntut untuk profesional dan memiliki keterampilan. Nah, di sini juga guru sangat berperan penting dalam motivasi. Apabila gurunya semangat memberikan materi atau pelajaran, sehingga kalian juga semangat. Apabila gurunya istilahnya itu kurang semangat dalam memberikan pelajaran, otomatis kalian juga kurang. Kalian senang guru yang semangat apa yang lesu? Kalau gurunya semangat, kalian akan ikut? Seperti itu. Nah, di sini untuk mencapai tujuan yang telah kita bahas tadi, ada usaha-usaha yang akan kalian lakukan, yaitu dalam persyaratan akademis atau di sekolah. Di sini ada hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus. Di sini Bapak tanya, ulangannya udah tuntas apa belum? Belum. Ada yang kurang ya? Tapi kalian selesaikan, ya? Hasilnya tuntas. Oke. Yang kedua, kehadiran di sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk anak-anak di sini gimana kehadirannya? Apakah sering tidak masuk? Sering. Apa? Nah, Bapak harap untuk kehadiran kalian harus masuk semua lah ya, kecuali kalian sakit atau kalian izin. Kemudian konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Seperti Bapak bilang tadi, apabila kalian sakit, otomatis pasti kalian juga belajar turun. Kemudian ada kelengkapan catatan pelajaran, nah seperti buku catatan, buku paket, buku dibawa ke sekolah ya. Jadi tidak ada alasan, Pak, Bu, buku saya ketinggalan, atau Pak, Bu, buku saya hilang. Nah, itu gimana kalian belajarnya kalau bukunya hilang? Gak bisa kan? Bisa. Kemudian mengerjakan tugas PR dengan baik. Nah, seperti Bapak bilang tadi, PR itu dikerjakan di rumah. Kemudian ada persyaratan budi pekerti, yaitu kelakuan. Di sini ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Ada yang tahu tata tertib sekolah seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Coba. Ziva?
Masuk sekolah tepat, pakai seragam sesuai, ya. Terus kemudian bersikap santun dan ramah kepada guru. Ada yang bisa kasih contoh? Kasih salam, terus menyapa guru, kemudian apa lagi? Bersikap tepat. Kemudian menjalin hubungan baik dengan teman sebaya. Contohnya apa? Bergaul dengan tidak melakukan kekerasan. Kemudian memperhatikan pelajaran. Nah, di sini ada kerajinan. Yang pertama, kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR, tugas-tugas lain dari guru, serta kelengkapan dan kerajinan pendapatan. Nah, kita udah bahas kan yang mengerjakan PR, kerajinan pendapatan. Nah, aktif mengikuti kegiatan besar, kegiatan hari besar seperti apa? Hari Senin upacara bendera. Kemudian kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Bapak bilang tadi, datang tepat waktu, buku catatan ada lengkap, buku cetak ada. Kemudian ada kerapian dan kebersihan. Yang pertama, memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi. Rambut disisir untuk yang laki-laki tidak boleh. Ya, kemudian tidak mengenakan pewarna rambut untuk anak laki-laki dan perempuan. Kemudian menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta menggunakan pelajaran di samping rapi dan bersih, dan membawa sampah pada. Nah, sepertinya sudah paham semua ya? Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya? Ya. Nah, baik, sebelum Bapak lanjut, sini Bapak ada quotes of the day. Apa itu? Hiduplah seolah-olah. Coba baca sama-sama ya. Coba. 1, 2, 3. Hiduplah seolah-olah hanya hidup bersamanya. Hiduplah seolah-olah kamu. Besok belajarlah seolah-olah kamu hidup. Dan bisa menjelaskan apa maksudnya? Ada bisa jelaskan nggak apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini kalian belajarlah seolah-olah kalian hidup selamanya. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada batas usia. Belajar itu sangat berguna untuk masa depan kalian. Karena dengan belajar kita akan menyampaikan kunci kesuksesan. Kalian punya cita-cita kan? Untuk itulah cita-cita kalian akan tercapai. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, sekian materi kita hari ini. Untuk nanti di Bapak kasih tugas, kalian akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu Lomba Kerja Peserta Didik. Jadi kan tadi di awal kita sudah ditentukan kelompok kan? Nah, sudah ditentukan teman-temannya? Nah, baik. Nanti Bapak akan kasih kalian lembar LKPD. Ini ada lembar LKPD. Nanti kalian kerjakan masing-masing, tapi dalam satu kelompok. Ya. Nanti setelah itu kalian bahas ke kelompok. Bapak ambil perwakilan satu orang untuk dipresentasikan atau dijelaskan di depan. Nanti untuk mengerjakan ini Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Oke. Baik. Materi kita sudah selesai tadi tentang pentingnya motivasi belajar. Nah, sebelum di akhir Bapak kasih LKPD yaitu lembar kerja, di sini Bapak punya tayangan video motivasi belajar. Nah, di sini kalian simak baik-baik sampai selesai. Nanti
Kelompok yang akan kalian kerjakan itu ada hubungannya dengan hidup. Ya. Matahari belum lagi menyala saat Kapten dan Sius keluar dari rumah mereka. Dengan membuka bendera kedua siswa SMP bisa tetap kawan-kawan yang dilakukan oleh Persua di World NTT ini melangkah menyusun hutan. Setiap hari, Mat dan Sius harus berangkat pukul 3 dini hari dan berjalan kaki selama 3-4 jam untuk bisa selesai ke sekolah. Semak belukar yang menghadang, sungai dan batuan cadar serta bukit sabana yang terbentang luas menjadi rutinitas sehari-hari. Namun, semangat mereka menuntut ilmu tetap terbara. Makan dan Sius tak terlihat. Jangan bersama juga dilakukan oleh mahasiswa dan guru yang mengajar di sekolah ini. Pihak sekolah pun terpaksa biasa jaga aja untuk memberi kesempatan para siswa agar tak kehilangan waktu belajar aktif. Rencana ini buat mereka bukan hanya perjuangan menuju ke sekolah. Setelah bersekolah, adalah ada yang waris dan yang membuat mereka di rumah. Meski hanya terkeliling dan mampunya menambah, mereka tetap belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Para putra-putri bangsa dari wayang lampu ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi mereka menuntut ilmu dan menggapai asa. Andi Abi Yusuf, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalian sudah menonton tayangan tadi kan? Nah, nanti habis ini Bapak kasih lembar kerja, kalian akan kerjakan masing-masing tapi dalam bentuk kelompok. Sudah ditentukan kelompoknya? Oke. Bapak kerja sekarang ya. Oke. Baik, materi kita hari ini sudah selesai, jadi sudah tentu dalam waktu 40 menit. Jadi Bapak pengen kita merefleksi lagi apa itu materi kita dari awal sampai akhir tentang pentingnya menikmati belajar. Di sini Bapak pengen 1 atau 2 orang yang bisa mewakilkan atau merefleksikan kegiatan kita di akhir. Ada yang mau ke depan? Oke, Nadia. Boleh. Motivasi belajar itu adalah dorongan kepada diri sendiri agar meningkatkan cita-cita. Oke, baik. Menurut Nabi, jadi motivasi belajar itu untuk meningkatkan belajar demi mencapai tujuan cita-cita. Ada yang sepakat dengan pendapat Nadine? Jadi Bapak harap kalian sudah mengerti semua ya. Itulah tujuan kita belajar hari ini dalam pentingnya motivasi belajar. Untuk itu, ada yang lagi ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Tidak? Oke. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang bahaya game online. Oke. Itu nanti kita bahas minggu depan. Oke?
Ya. Nah, untuk itu Bapak akhiri kegiatan kita hari ini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin Mempresentasikan hasil kajian. motivasi belajar. Anggotanya nak? Perkenalkan nama-nama anggota kami. Nama saya Nadia Safadila. Nama saya Sofyan Putri. Empat murid baca Ismail. Satu. Menurut kalian, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari bersama dengan kita. Jadi, motivasi itu penting kita. Dua. Menurut kalian, apa manfaat motivasi belajar? Menambah semangat kita untuk belajar dan membimbing kita agar menjadi orang sukses. Tiga. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video motivasi? Coba kalian ceritakan. Terharu dengan semangat mereka supaya ingin mendapatkan ilmu dan selalu sedang menonton mereka untuk belajar. Empat. Buatlah kalimat motivasi untuk kalian masing-masing. Satu. Belajarlah dengan begitu dan capailah cita-cita. Dua. Jangan pantang menyerah untuk meraih cita-cita dan sebagainya. Sudah beri tepuk tangan untuk kelompok 1. 3. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video motivasi? Coba kalian ceritakan. Buatlah kalimat motivasi.
Oke, tepuk tangan ke kelompok 2.